Pernahkah kamu berada di titik terendah, di mana seluruh dunia berbalik memusuhimu? Teman-teman menjauh, pintu rezeki seolah tertutup rapat, dan kamu merasa benar-benar sendirian. Kita sering menyebutnya sebagai kegagalan total, fase di mana mental kita rasanya sudah hancur lebur. Tapi tahukah kamu, titik terendah yang sedang kamu alami hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang pernah dilalui oleh manusia paling mulia di bumi. Mari kita buka lembaran sejarah Islam. Sebuah kisah nyata tentang pemboikotan Bani Hashim. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita tentang ketahanan mental dan solidaritas tak tertembus. Halo, selamat datang di Jejak Cahaya. Saya Maulana. Seperti biasa, pause dulu video ini sebentar. Siapkan hatimu, karena episode kali ini mungkin akan menguras air mata kita. Banyak orang mengira, angka 7 dalam judul tadi adalah durasi pemboikotan. Padahal secara sejarah, pemboikotan keji ini dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Dan berlangsung selama 3 tahun penuh yang terasa seperti selamanya bagi mereka. 3 tahun diisolasi tanpa makanan. 3 tahun dikurung di lembah gersang. Mari kita bedah kisah ini, agar kita sadar arti sabar yang sesungguhnya. Dulu, ketika dakwah Islam mulai membesar, para petinggi Quraisy panik. 2 tokoh terkuat Mekah, Hamzah dan Umar bin Khattab, baru saja masuk Islam. Kekuatan Islam meroket. Kaum Quraisy sadar, kekerasan fisik tidak lagi mempan menghentikan dakwah. Maka, mereka merancang taktik paling licik sekaligus pengecut, embargo total. Mereka menulis piagam perjanjian keji, lalu menggantungnya di dalam Ka'bah. Isinya adalah larangan mutlak untuk melakukan kontak apapun dengan Bani Hashim. Aturan pertama, tidak boleh ada pernikahan dengan keluarga mereka. Aturan kedua, tidak boleh ada jual beli makanan, pakaian atau barang apapun. Aturan ketiga, tidak boleh berbicara atau bergaul dengan mereka. Semua ini dilakukan sampai Bani Hashim menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Namun, apakah Abu Thalib menyerah? Sama sekali tidak. Baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir, demi harga diri klan, mereka bersumpah melindungi Nabi. Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka di kota Mekkah dan menyingkir ke sebuah celah bukit sempit bernama Syi'ib Abi Thalib. Di lembah terisolasi inilah, penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayangkan, kamu diusir ke celah gunung yang tandus, tanpa listrik, tanpa air bersih. Dan itu baru awal dari ujian fisik dan mental yang sesungguhnya. Malam-malam di lembah itu sangat dingin, siang harinya membakar kulit. Mereka tidak punya rumah permanen, hanya tenda-tenda usang dari kulit hewan. Stok makanan yang mereka bawa dari Mekkah perlahan-lahan habis tak bersisa. Saat itulah, tangisan bayi-bayi yang kelaparan mulai terdengar bersahut-sahutan. Suara tangis anak-anak kecil itu terdengar sampai ke kota Mekkah. Namun hati Abu Jahal dan kawan-kawannya justru semakin mengeras dan puas. Ketika tidak ada lagi makanan, apa yang mereka makan? Daun-daun liar. Mereka memakan dedaunan kering yang tidak layak dikonsumsi manusia. Sampai-sampai mulut dan tenggorokan mereka terluka dan berdarah. Bahkan, mereka mencari potongan kulit hewan yang sudah kering. Mereka rebus kulit itu sampai lunak, hanya untuk mengganjal perut yang melilit. Quraisy bahkan memblokir setiap pedagang luar yang ingin menjual makanan ke lembah. Mereka memborong habis makanan dengan harga selangit agar kaum muslimin tidak bisa membelinya. Disinilah kita melihat keagungan Ibunda Khadijah.
wanita bangsawan terkaya di Mekah merelakan seluruh sisa kekayaannya, habis tak bersisa demi menopang kaumnya yang kelaparan. Beliau yang biasa hidup mewah, kini harus tidur di atas tanah berbatu dan kelaparan. Saya merinding setiap kali membaca bagian ini. Pengorbanan yang melampaui batas logika. Tapi tahukah kamu, di tengah badai derita itu, tak satu pun dari mereka berkhianat. Satu pun tidak ada yang tergoda untuk menyerahkan Rasulullah demi sepiring roti. Mereka memilih mati kelaparan bersama beliau daripada hidup kenyang dalam kehinaan. Inilah standar loyalitas tertinggi yang pernah dicatat sejarah manusia. Mereka saling berbagi butir kurma terakhir, saling menguatkan pundak saat tubuh melemah. Mereka bertahan karena mereka tahu badai pasti memiliki titik akhir. Dan pertolongan Allah selalu datang melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Di dalam kota Mekah sendiri, riak-riak kemanusiaan mulai muncul. Beberapa pemuka Quraisy mulai merasa bersalah. Mereka makan kenyang, sementara saudara mereka kelaparan. Mereka mulai bersekutu secara sembunyi-sembunyi untuk merobek piagam kejam di Ka'bah. Allah mulai menggerakkan hati orang-orang kafir yang masih memiliki nurani. Pertama ada Hakim bin Hizam, keponakan tercinta Ibunda Khadijah. Tiap beberapa pekan, ia mempertaruhkan nyawanya menyelundupkan gandum ke lembah. Pernah suatu malam, ia tertangkap basah oleh Abu Jahal. Namun tokoh lain membelanya. Biarkan dia mengirim makanan untuk bibinya. Pertengkaran pun pecah. Gandum itu lolos. Secuil kebaikan kecil yang memperpanjang napas kehidupan mereka. Ada juga Mut'im bin Adi. Ia memecut untanya yang penuh makanan agar berlari sendiri masuk ke lembah. Siasat-siasat cerdas ini membuktikan, jika Allah berkehendak menolongmu, dunia tak bisa menghalangimu. Tapi keajaiban terbesar justru datang dari seekor makhluk yang sangat kecil. Di tahun ketiga boikot, Allah mengirimkan pasukan rayap ke dalam Ka'bah. Mereka memakan seluruh isi piagam perjanjian yang berisi sumpah kejam dan boikot tersebut. Mereka menyisakan satu kalimat saja, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Melalui malaikat Jibril, kabar luar biasa ini disampaikan kepada Rasulullah. Abu Thalib mendatangi para petinggi Quraisy dengan penuh rasa percaya diri. Beliau berkata, "Keponakanku mengabarkan bahwa piagam kalian telah hancur dimakan rayap. Jika dia benar, batalkan boikot ini. Jika dia dusta, aku serahkan dia pada kalian." Saat kotak dibuka, seluruh Mekkah terperangah. Piagam itu telah menjadi debu. Abu Jahal terbungkam 1000 bahasa. Kebohongan mereka ditelanjangi oleh sekumpulan rayap. Melihat mukjizat nyata ini, 5 pemuka Quraisy maju membatalkan piagam tersebut secara sepihak. Setelah 3 tahun hidup menderita, Bani Hashim keluar dari lembah dengan penuh kemuliaan. Mereka menang, bukan dengan senjata, tapi dengan kesabaran dan pertolongan tak kasat mata. Sekarang, coba kita tarik kisah luar biasa ini ke kehidupan pribadimu saat ini. Mungkin hari-hari ini kamu merasa sedang diboikot oleh keadaan. Cari kerja ditolak, usaha sepi, bahkan dikhianati orang yang kamu percaya. Kamu merasa sedang berada di Syi'ib atau celah gunung kesepianmu sendiri. Tapi ingatlah, masa-masa sulit ini bukan untuk menghancurkanmu. Allah sedang menyeleksi mentalmu, menempa jiwamu agar menjadi kuat. Tugasmu hanya satu, bertahanlah di atas kebenaran, terus siram taman dirimu. Biarkan rayap takdir dari Allah yang diam-diam bekerja menghancurkan masalahmu. Pertolongan itu pasti datang tepat waktu. Janji Allah tidak pernah ingkar. Dadamu mulai merasa lapang sekarang? Alhamdulillah,
Wah, 10 menit berlalu tanpa terasa saat kita menelusuri sejarah sedalam ini. Poin mana dari kisah pemboikotan ini yang paling menyentuh hatimu? Tulis di kolom komentar. Atau ceritakan padaku, badai apa yang sedang kamu hadapi di celah sepi hidupmu? Tumpahkan semua bebanmu di bawah. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan. Jika kamu menyukai konten sejarah berbobot dan menenangkan batin seperti ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal episode selanjutnya. Kita akan terus berselancar menguak sejarah-sejarah agung Islam di segmen Jejak Cahaya ini. Saya Maulana. Terima kasih banyak telah bertahan menonton sampai detik terakhir ini. Mari terus melangkah untuk menjemput pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.